Hai guys, kali ini saya akan membahas sequel kedua dari film Tali Pocong Perawan 2008 berjudul Tali Pocong Perawan 2 2012. Bagi kalian yang belum nonton sequel pertamanya, silahkan ditonton dulu ya, biar makin paham. Link tersedia di kolom deskripsi. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Scene diawali di sebuah rusun. Tania berjalan sambil memasang earphone. Seorang ciwi lari asruk-asrukan hingga akhirnya bunuh Dirman. Film pun dimulai. Scene flashback 3 hari sebelum kejadian itu. Di kantornya, Tania mencoba menghubungi beberapa orang untuk menawarkan KTA. Selamat pagi Pak Andi, Bapak telah terpilih sebagai jadi pacar Mbak. Terlihat ia belum mendapat seorang klien pun. Datanglah Jordi sebagai atasan yang memuji etos kerjanya Grace. Customer keberapa yang kamu dapat minggu ini? ke-10 Pak Jordi. 10, hebat kamu guys. Tak lupa Jordi menyapa Tania, kemudian masuk ke ruangannya. Malam hari, Tania berimajinasi sambil ngeliatin Jordi. Tak lupa juga sambil paparazi. Ia gopo karena Jordi keluar. Belum pulang kamu Tania? Sebentar lagi Pak. Ya udah, saya duluan ya. Tania segera membuntuti Jordi hingga parkiran. Datanglah Grace yang minta nebeng. Berkat rayuan manis Grace, Jordi pun memberikan tumpangan. Tania pun melukai tangannya sendiri untuk meluapkan emosi. Mobil Jordi udah pergi. Tania membalut luka di tangannya. Ia melihat dasi Jordi yang terjatuh. Tania mengambilnya dan berimajinasi dengan dasi itu. Sampai di tangga rusun, Tania bertemu Janet yang lagi beradu. Dengan pedenya, Janet mengenalkan cowok itu yang bernama Chris kepada Tania. Namun, Chris tak kunjung melepaskan tangannya. Tania ini anak baik-baik. Saya ke atas dulu ya, permisi. Sampai di lantai atas, Tania ditabrak Cika. Tania yang sampai di depan kamarnya bertemu ayahnya Cika yang mencari anaknya. Kamu lihat Cika di bawah gak? Enggak Pak. Tania masuk kamar dan mengintip ibunya yang sakit lumpuh. Ia juga membenahi selimut si ibu. Tania melihat bigora terbalik yang ternyata itu adalah foto ayah dan ibunya. Di ruangan lain terpampang macam-macam foto Jordi lengkap dengan papan hiasan. Tania bercermin sambil memegangi dasi Jordi. Ia pun grepe-grepe masa depannya sambil berimajinasi beradu bersama Jordi. Tiba-tiba, lama amat sih lo. ternyata si ibu pup di ranjang. Terlihat Tania membersihkannya dengan sedikit jijik. Cici, yang kotoran anak lo sendiri. Si ibu pun mengata-ngatain Tania sebagai anak yang durhaka karena dianggap sebagai pembunuh ayahnya sendiri. Papa lu itu mati di lini stroke cuma gara-gara mau jemput lu ke sekolah. Keesokan harinya, Tania nyuapin si ibu. Namun, Mau bikin lidah mak lu tuh melepuh. Buburnya masih panas. si ibu pun mengusir Tania dan menyuruh memanggil tetangganya bernama Farah. Tania keluar. Ia bertemu Cika yang dipaksa nikah oleh ayahnya. Aku kawin sama orang kayak gak mau. Gimana bisa berubah hidup lo? Cika berbalik dan bertemu Farah yang menagih ongkos ngerawat ibunya Tania. Kalau lo nunggak lagi, gue gak akan datang lagi ke sini ngurusin ibu lo. Iya Mbak, biar nanti saya bayar di dalam. Farah membereskan kasur ibunya Tania, kemudian menyuapinya. Tania pun hanya bisa mengintip. Tania keluar kamar untuk berangkat kerja. Ia pun bertemu Cika yang menangis. Tania nggak bisa berbuat banyak dan meninggalkannya sendirian. Tak lama, ayahnya memanggil Cika. Kita akan dikembalikan ke scene awal. Cika lari-larian dikejar ayahnya hingga memutuskan bunuh Dirman. Di sisi lain, Tania berhenti di halte untuk menunggu tumpangan. Di kantor, Jordi menyuruh karyawannya mencontoh etos kerjanya Grace sekaligus mengumumkan kenaikan pangkat untuk Grace. Saya akan angkat Grace untuk menjadi supervisor kalian semua.
Tania yang gopo karena terlambat akhirnya menabrak Jordi. Jordi nggak mempersalahkannya, namun ia menyuruh Tania membersihkan jasnya. Tania langsung membersihkan jas itu, tentu saja dengan sedikit berimajinasi. Datanglah Grace yang mengetahui jika sebenarnya Tania suka dengan Jordi. Ngaca bener. Pantes lo sama Pak Jordi. Grace pun merebut jasnya Jordi. 2 orang karyawan Ciwi ngerumpi jika Jordi menyiapkan kado ulang tahun, tapi belum ketahuan untuk siapa. Tania yang sedang setor pun mendengar rumpian ini. Ya buat Grace lah, buat siapa lagi? Anehnya, ia malah meluapkan kekesalannya dengan melukai tubuhnya sendiri. Tania menuju ruangannya Jordi. Merasa aman, ia masuk. Benar saja, ada kado di meja Jordi. Karena Jordi datang, Tania sembunyi. Jordi teleponan sambil membawa kadonya. Gue minta lo kirim foto cewek itu. Gue pengen tahu aja, selera lo masih oke atau enggak. Ya oke. Selesai telepon, Jordi keluar. Tania juga keluar dari persembunyiannya untuk merusak kado itu. Malam hari, Tania baru pulang ke rusun. Ia naik tangga. Tepat di tangga yang lampunya berkedip, ada Cika sedang nangis. Tania pun mencoba menenangkannya, namun ada darah menetes. Tania segera lari menuju kamarnya. Farah pun datang dengan marah-marah karena Tania pulang telat. Gue juga punya keluarga yang masih gue urusin, tau nggak? Tania juga memberikan uang tip. Farah cerita, jika ibunya Tania nggak bisa tidur karena suara berisik dari luar. Emangnya lu nggak tahu kalau si Cika lompat bunuh diri? Tania segera ngecek ke tangga yang lampunya berkedip. Tentu saja nggak ada Cika. Kebetulan ada Janet. Karena Tania kelihatan punya masalah, ia menawarkan diri sebagai tempat curhat. Gua nggak mau ya lihat lu lompat ke Cika. Namun Tania pergi begitu saja. Paginya Tania ke kantor. Baru duduk terpampang foto Jordi di komputernya. Grace pun merosting Tania bahwa ia yakin jika Jordi nggak akan mau dengan Tania. Lihat aja penampilan lo, persis banget kayak tukang jamu. Tania pun nggak menanggapinya dan memilih pergi. Pulang kerja, Tania ke kamarnya Janet untuk meminta bantuan. Saya mau berubah seperti kamu. Paginya, Tania datang ke kantor dengan penampilan sangat menor. Tak lama, Jordi datang dan pangkling dengan penampilan Tania. Kamu kelihatan beda ya? Terima kasih, Pak. Jordi masuk dan Grace langsung merosting lagi. Grace mengatakan Tania belum pulang dari semalam karena bekerja sebagai kupu-kupu malam. Tak tinggal diam, Tania membela diri. Hati-hati kalau ngomong. Namun, Grace semakin menjadi hingga Jordi melerai mereka. Jordi juga memanggil Tania ke ruangannya. Jordi memberi minum dan memuji penampilan baru Tania. Pak Jordi suka. Jordi juga membersihkan luka akibat tamparan Grace. Namun, Tania semakin berimajinasi dengan tangannya yang menyentuh pipi Jordi. Tania merenung di kamar mandi. Ia memandangi luka bekas tamparan Grace dan sekali lagi meluapkan kekesalannya dengan melukai dirinya sendiri. Tania teringat dengan perkataan Janet yang mengatakan jika tali pocong perawan bisa membuka aura. Lu ambil aja tuh tali pocongnya Cika. Dia kan masih perawan tuh pas mati. Tania kembali ke ruangannya dan searching video dukun online yang dipercaya Nino di film pertama. Malam itu juga Tania langsung ke kuburan. Kebetulan gak ada yang menjaga kuburannya Cika. Dengan leluasa, Tania menghampiri kuburan tersebut dan langsung menggalinya kembali. Tak ada seorang pun yang menemani Tania kecuali seekor burung hantu. Tak lama, ia menemukan papan penyangga dan membukanya. Satu persatu papan dibuka hingga mayat Cika terlihat jelas. Tania langsung membalikkan mayat Cika.
Namun, ia sangat ketakutan hingga berniat mengurungkan niatnya. Di tengah jalan, Tania teringat dengan semua roastingan Grace. Apa lo pikir dengan kayak gini Pak Jordi mau suka? Hingga Tania kembali ke kuburan Cika. Ia teringat dengan pesan badukun online. Tali pocong harus dilepaskan dengan cara digigit. Tania segera menunduk dan menggigit tali pocong Cika. Perlahan tapi pasti Tania berhasil. Ia segera keluar dan melarikan diri. Janet turun tangga sambil ngudut. Kebetulan ada Tania yang berpenampilan kotor sambil membawa tali. Tali pocong. Kan? Tania mengintip ibunya yang udah tidur pulas. Sambil menggenggam tali pocong, Tania teringat pesan si dukun online. Tali pocong perawan itu harus dibakar dan dimakan oleh kamu sendiri. Tania langsung membakar tali pocongnya dan menelannya secara utuh. Di sisi lain, ada pocong di depan kamarnya Tania. Pagi-pagi sekali, Tania dandan habis mandi. Nggak sadar ada pocong di belakangnya. Tania lanjut ke kantor. Benar saja, ia langsung jadi pusat perhatian. Tania naik lift. Di lantai M, Tania bertemu Grace dan temannya. Mereka langsung memanas-manasi Tania dengan segala roastingannya. Kayaknya Pak Jordi tuh suka sama lo deh. Rasanya sih gitu. Dengan santai, Tania menjawab. Dasar pelacur. Ia juga berani menyudutkan Grace. Lift terbuka dan Tania langsung ngeluyur begitu saja. Di tempat kerjanya, tiba-tiba saja semua klien yang ditelepon Tania menerima tawaran KTA-nya. KTA? KTA apa ya? Kapan Bapak ada waktu, saya akan presentasi di hadapan Bapak. Tania juga memamerkan pencapaian itu kepada Grace. Tania ke ruangannya Jordi untuk menyerahkan laporan calon nasabah. Ini luar biasa, Tania. Nggak lama, Grace juga melakukan hal yang sama. Grace membela diri dengan mengatakan jika calon nasabah bisa berubah pikiran sewaktu-waktu. Grace ini ada benarnya juga. Mereka pun keluar. Grace langsung merosting Tania untuk kesekian kalinya. Namun sekali lagi, dengan pedenya, Tania berhasil menyudutkan Grace. Kita lihat aja. Malamnya, Grace iseng-iseng ke mejanya Tania. Ia membuka komputer dan menemukan video si dukun online. Tali pocong perawan. Temennya Jordi bernama Ben ngajak main. Jordi pun mengiyakannya. Jordi memacu mobil, tiba-tiba ada Tania. Ia langsung minta nebeng. Kebetulan Grace nelpon untuk mengabarkan jika Tania udah berubah. Grace menjanjikan akan memberikan bukti keanehan Tania. Begitu Jordi berbalik, Tania udah hilang. Tania pulang ke rusunnya. Mau naik tangga, ia ditemui Farah yang tiba-tiba menginterogasinya. Apa yang lo lakuin, Tania? Farah berlaku aneh dengan menari kemudian menjatuhkan diri. Tania pun mencoba menolong, namun ia malah dicekik Farah. Kembalikan tali pocong saya. Tania segera ke atas. Sampai di lorong, Tania mendengar tangisan. Begitu menoleh, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tania langsung kabur dan masuk kamar. Disinilah Tania bertemu Farah yang asli. Lu pikir gue setan apa? Tania ke ruangannya sambil marah-marah. Ia merusak semua pajangan bertema Jordi dan menyobek salah satu foto. Tiba-tiba terdengar tangisan hingga ada pocong di balik akuarium. Tania keluar, tentu saja si pocong ngikut. Ia segera kabur. Grace ke rusunnya Tania untuk mencari bukti jika Tania menggunakan ilmu hitam. Tak lupa Grace juga mengabari Jordi. Janet menduga jika semua ini pasti disebabkan karena Tania telah mengambil tali pocong. Namun Tania malah menyalahkan Janet karena Janetlah yang menyuruh Tania mengambil tali pocong itu. Gua nggak pernah nyuruh buat. Kamu bilang kalau tali pocong perawan itu ada hasilnya. Grace berhasil menemukan kamar Tania.
Ia langsung masuk ke dalam ruangan pribadi Tania. Di dalamnya berantakan banget dengan foto Jordi yang berceceran. Tiba-tiba ada pocong muncul. Grace kabur namun punggungnya tertancap paku. Janet menyarankan agar Tania mengembalikan tali pocongnya. Kebetulan Janet kesurupan. Ia langsung kayang sambil marah-marah. Kembalikan tali pocong saya! Beruntung gak berlangsung lama. Janet yang tersadar menyampaikan jika tali pocong gak dikembalikan, maka orang tersayang Tania akan menjadi korban. Mama! Di ruangan pribadinya, Tania menemukan mayat Grace. Di sisi lain, si ibu ketakutan karena ada kalajengking di kasurnya. Kenapa bisa kayak begini sih? Tania membopong ibunya, namun si pocong menampakkan diri. Mereka segera keluar kamar dengan jatuh bangun. Tentu saja si pocong ngikut. Tania dan si ibu berhasil turun tangga. Mereka melewati parkiran dan terjatuh di tengah jalan. Beruntung mereka bertemu Jordi. Jordi pun membawa mereka masuk mobil. Di rumah Jordi, Tania menceritakan semuanya. Bukannya marah, si ibu juga mengakui sesuatu. Sebelum nikah, si ibu menipu ayahnya Tania dengan bilang jika ia hamil. Setelah hamil beneran, si ayah Tania nggak mau mengakui Tania sebagai anaknya. Karena nggak tahan, si ibu mengusir ayahnya Tania. Namun di tengah jalan ayahnya Tania malah kecelakaan. Tania menyalakan shower dan mandi. Tiba-tiba Tania pun ngecek. Di sisi lain, Jordi meminta maaf ke ibunya Tania karena nggak berani mengungkapkan perasaannya ke Tania. Andai aja Tania tahu lebih dulu, mungkin dia nggak perlu melakukan hal seperti ini. Kamu juga suka sama Tania? Hal ini didengerin langsung oleh Tania. Tania ke dapur mengambil minum sambil senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba keran mengalirkan darah. Beruntung Jordi datang. Gak lama Tania dipanggil si ibu. Begitu disamperin, ternyata si ibu hilang. Mereka menemui si ibu berdiri membawa pisau di ruang tengah. Ia langsung mengiris tangannya sendiri. Mau mengiris leher, Jordi menghentikannya. Kamu dulu yang mati. Tak tinggal diam, Tania pun mempersilahkan arwah Cika mengambil tali pocongnya. Kepala Tania didangakkan dan ibunya Tania mengambil tali pocong itu secara langsung. Misi sukses, si ibu pun pingsan. Kamu harus kembalikan tali pocong ini ke asalnya. Tania langsung berangkat dan disusul Jordi. Tania sudah sampai di kuburannya Cika. Ia langsung mengikatkan tali pocongnya kembali sekalian minta maaf. Namun tiba-tiba tanah di sekitarnya longsor. Beruntung Jordi datang. Ia melihat tangan Tania dan langsung menyelamatkannya. Mereka pun langsung pergi. Di ending, Jordi mengajak Tania pulang bareng. Oke. Tania pun kembali bekerja mencari calon nasabah. Namun, Balikan tali pocong saya. film pun berakhir. Lagi-lagi ending yang menggantung. Oke, film ini mendapat 4,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 5,2. Sampai di sini rangkum film Tali Pocong Perawan 2012 dan see you next video.